Ya, kita mulai membentuk persamaan kuadrat. Saya izin share screen dulu. Apa yang di rumah terlihat? Yang di rumah terlihat ya? Lihat nggak? Lihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Nah, ini udah saya kirim di grup ya. Nanti bisa dibuka. Sekarang perhatikan sini dulu. Baik yang di kelas juga. Untuk persamaan garis lurus, kemarin kita sudah membahas tentang gradien. Gradien itu penting, bagaimana mencarinya sudah saya pernah bahas ya. Intinya untuk mencari gradien adalah komponen tegak dibagi komponen datar, gitu ya. Nah sekarang kita rumus persamaan garis untuk menentukan koordinat kemiringan garis yang diketahui dua titik seperti ini, maka menggunakan rumus ini, ya. Ya, nih. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 min X1. Konsepnya sama seperti komponen Y dibagi komponen X. Nah, ini ada beberapa contoh, satu contoh nih. Nah, ini ada gambarnya dan ada titik koordinatnya ketahuan. Yang di belakang kelihatan ya, yang di rumah kelihatan ya. Waalaikumsalam. Ada iklan sebentar. Nah, titik A itu 2,3, kita kembali ke sini, titik B 6,5 di sini. Artinya, titik A ini jadi titik pertama, titik B jadi titik kedua. Yang kita masukkan, nanti dapat gradiennya. Y2 dikurang Y1 berarti 5 dikurang 3 nih. Nah, 5 dikurang 3, komponen Y-nya. Lalu per X2 dikurang X1, 6 dikurang 2. Jadi 2/4 atau setengah, diper kecil atau sederhanakan. Nah, bagaimana kalau nanti tidak ada koordinatnya? Ada soal yang tidak ada koordinatnya. Caranya gimana? Ya kita buat segitiga siku-siku. Ya. Nah, seperti ini misalkan. Kita buat segitiga siku-siku di sini. Nah, lalu kamu ukur jarak tegaknya ada berapa kotak gitu loh. Pasti kalau dibuka kotak-kotak ada kotak-kotaknya kamu hitung misalkan di sini ya, berarti ini 2 kotak ya. Nah, yang datar ini kamu hitung berapa kotak di sini. Nah, nanti ada 4 kotak. Ini contoh yang misalkan tidak diketahui koordinat titik koordinatnya. Jadi bisa kamu ukur atau hitung atau pakai penggarisan berapa senti gitu. Bisa. Nah, nanti dihitung berarti gradiennya adalah Y dibagi X. Berarti 2/4. Maka hasilnya sama ya. 2/4. Sama. Jadi nggak masalah walaupun tidak ada koordinat titiknya. Nah, karena positif berarti miring ke kanan. Ya, gradien yang miring ke kanan. Kalau negatif berarti ntar dia miring ke kiri. Yang di rumah? Paham ya? Oke, selanjutnya sebentar. Ini ada berapa nih? Sudah baru 8 peserta. 7 ya berarti ya. Masih kita lanjutkan nomor 2. Nah, kayaknya saya ganti tinta dulu ya. Enakan tinta merah kayaknya. Nah, untuk nomor 2 ini jika diketahui gradien M dan dipotong dengan sumbu Y, artinya ini sumbu Y ya, garisnya motong sumbu Y, ketahuan titiknya. Nah, kita bisa pakai rumus ini. Jadi, itu kan rumus samaan garis yang menurut sumbu Y dan titik 0,5. 0,5, 5-nya ini nanti ada di sumbu Y. Maka bisa langsung. Gitu. Gradiennya sudah ada nih, gradiennya 2. Nah, ini titiknya ada langsung sini. Ya sama dengan mx plus c. M-nya kita ganti dengan gradien tadi 2, jadi 2x. C-nya kita ganti dengan 5. Kalau nanti 0,5, di sini 0,5, ya di sini jadi negatif. 2x dikurang 5 gitu. Ya, ikutin tandanya dari yang diketahui soalnya. Berikutnya yang nomor 3. Yang nomor 3 ini rumus super ya, rumus sakti lah atau rumus penting nih.
Ini intinya di sini, ya. Pelajarannya intinya di sini. Jadi kurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini harus kamu ingat. Konsep dasarnya sama dengan ini. Y sama dengan MX plus C. Cuma Y-nya diperluas jadi Y min Y1. X-nya diperluas jadi X min X1. Gitu. C-nya sudah ada di sana, jadi nanti nggak usah pakai C lagi. Nah, rumus ini bisa menolong kalian kalau rumus-rumus yang lain lupa. Ya, jadi rumus yang lain ada lagi duanya ya, nomor 4 ya. Rumusnya itu lupa, kamu bisa pakai rumus yang nomor 3 ini. Kita ke contoh soalnya dulu ya. Tentukan rumus persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan bergradian min 3. Nah, titiknya sudah ada, gradiennya sudah ada. Gradiennya min 3. Nah, kita langsung pakai rumus super ini. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini trik dan tips ya, kalau kamu mengerjakan soal persamaan garis. Biar cepat hafal rumusnya ditulis lagi. Ya, kita selalu mulai dengan rumus. Nanti kalau kamu belajar tentang bangun ruang, bangun datar, luas dan keliling, rumusnya ditulis dulu. Karena itu membantu kamu nanti untuk memperlama gitu ingatan atau rumus tadi. Tapi kalau langsung diganti angka, langsung itu kamu akan lupa. Nah, Y min Y1-nya, Y1 kita ganti dengan min 3, kita ganti 3. Lalu M-nya kita ganti dengan min 3. X min X1, X1-nya kita ganti dengan 2. Nah, nanti hasilnya adalah dikalikan ke dalam nih, min 3 dikali X, jadi min 3X, min 3 kali min 2, jadi plus 6. Gitu ya. Jadi Y min 3 sama dengan min 3X plus 6. Nanti kita pindah ruas. Y sama dengan min 3X tambah 6 tambah 3. 6 tambah 3 kan 9 ya. Nah, tambah 3 kan 9. Nah, sampai sini sebenarnya sudah selesai. Y sama dengan min 3X tambah 9. Tapi persamaan garis bentuknya bisa macam-macam. Nah, bisa dirubah kalau dipindah ruas. Jadi gimana gitu. Min 3X-nya saya mau pindah ke kiri, ya udah silakan. Nanti jadi seperti ini. Min 3X pindah ruas ke kiri, tadinya di kanan jadi plus 3X. Jadi Y tambah 3X sama dengan 9. Ini biasanya ditulis X-nya di depan ya. Jadi 3X plus Y sama dengan 9. Gitu. Biasanya urutan alfabet. X, Y gitu. Nanti kalau ada 3 ya X, Y, Z, Z-nya di belakang. Tapi nggak pasti sih, tergantung soalnya nanti atau pilihan jawabannya A, B, C, D gitu kalau pilihan ganda. Tapi kalau esai, kamu jawab sampai sini saja nih, Y min 3X, sudah benar. Sudah saya betulkan. Lalu ada bentuk umumnya. Ya iya, bentuk umumnya kan bentuk umum persamaan garis AX plus BY ya, sama dengan C atau C sama dengan 0. Kita mau sama dengan kan 0. Ya udah 9-nya pindah juga. Jadi seperti ini. 3X tambah Y min 9 sama dengan yang 0. Jadi bisa juga 3 bentuk ya. Nanti kalau ngerjakan satu bentuk aja. Ya, nggak usah diubah seperti ini. Kecuali kalau misalkan soalnya pilihan ganda, kan ada ABCD-nya tuh. Nah, kita nggak tahu maunya gimana. Ya berarti kamu harus pandai-pandai pindah ruas. Karena dulu pengalaman pernah ada siswa saya bisa ngerjain, cuma dia mungkin kurang teliti atau kurang greget. Dibilang nggak ada jawabannya Pak, gitu kan. Saya lihat lagi soalnya ada jawabannya. Coba kamu ubah pindah-pindah. Ditakat-takat, oh iya. Kalau nanti nggak paham, nanti kamu malah dikira nggak ada jawaban, kamu ngitung lagi dari awal, mau buang-buang waktu. Ya. Gitu. Oke. Nanti yang nyatetnya ketinggalan nggak apa-apa, nanti kan ada di grup ya, nanti bisa ditulis ulang. Ini saya cepat-cepat aja biar waktunya nggak ini. Ya, saya ulang lagi nih rumus yang penting nih, Y min Y1 sama M kali X min X1. Ini akan terpakai terus rumus ini. Nanti kelas kamu SMA dan seterusnya akan ketemu rumus ini. Sekarang nomor 4. Yang di rumah bagaimana? Baru 7 orang masih. Oke. Nomor 4. Ini persamaan garis yang melalui 2 titik. Tentukan persamaan garis jika ketahui 2 titik. Gradiennya tidak ada. Gradiennya tidak ada. Cara pertama ya, di sini ada cara pertama. Nanti saya jelaskan cara kedua, jadi kamu bisa bandingkan mana cara pertama yang enakan atau cara kedua yang enakan. Jika diketahui 2 titik, yaitu X1, Y1 dan X2, oh sorry nih salah ngetik ya, ini X2, Y2 maksudnya, yang dilalui garis, maka rumus persamaannya adalah, sepintas agak susah ya, rumusnya kok ribet banget. Tapi kalau tahu triknya, ini simple, polanya sama.
Y dikurang Y1, di bawahnya per Y2 dikurang Y1. Lalu sama dengan X dikurang X1, polanya sama, per X2 dikurang X1. Jadi Y sebelah kiri, X-nya sebelah kanan. Nah, kalau kamu ngapalin tanpa pola ya susah, tapi kalau ngapalin dengan pola kan gampang. Kayak main game aja gitu kan, polanya gimana gitu kan, polanya kesini-sini tahu. Tapi kalau nggak tahu polanya pasti bisa. Contoh, ini masih cara pertama ya. Jadi pada cara pertama ini dia menggunakan rumus langsung. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 2,1 dan 3,4. Nah, kita masukkan rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Yes, biar nggak bingung, saya sarankan, saya tips, ini kamu tandain ya, biar nggak ketukar. Ini jadi X1, ini jadi Y1, ya, ini jadi X2, ini jadi Y2. Pak, saya mau tukar boleh nggak? Maksudnya yang belakang yang X1, Y1, boleh? Bisa. Jadi kalau mau tukar yang belakang ini satu semua silakan. Jadi ini X1, Y1-nya, ini depannya X2, Y2-nya, boleh. Tidak masalah. Asal nggak boleh ngilang. Kamu X1-nya ngambil di min 2, Y1-nya ngambil min 4. Nah, itu nggak boleh. Ya. Nanti jawabannya akan ngaco. Jadi konsisten aja, kalau yang pertama 1, ya 1 semua, X1, Y1. Kalau yang kedua, ini bagian kedua, ya X2, Y2. Pernah kemarin nyoba, ada ditukar, hasilnya sama. Jadi masukin di sini angkanya beda, pas hasil akhirnya sama. Asalkan tadi ya, konsisten nukernya. Kalau yang pertama semua, yang kedua semua. Kalau yang pertama jadi yang kedua jadi yang pertama. Nah, kembali ke sini, Y dikurang Y1, kita ambil Y1-nya, 1 nih. Masukkan sini. Per Y2 dikurang Y1. Y2-nya kita ambil min 4. Nah, makanya saya bilang tandain gitu. Tapi emang kalau lagi online susah ya nandain, masa di layar laptopnya dicoret-coret gitu kan. Atau di HP-nya gitu kan. Bapaknya marah gitu. Nah, ini maksudnya kalau di kertas gitu ya, di kertas atau di buku itu tandain. Min 4 dikurang 1 nih, sekarang ke bagian X-nya, X dikurang X1, X1 kita ambil sini min 2. Nah, takutnya nanti salah, tadi habis ngambil min 4, nah terus ngambil 3, ya di sini salah, jadi hati-hati ya. Jadi X min X1, X1-nya min 2. Ini ada double min. Tahu ya double min artinya apa? Jadi apa nanti? Plus, iya bagus. Yang di rumah juga boleh jawab, jangan diam aja. Nanti jadi plus. Per X2 dikurang X1. Nah, X2-nya kita ambil yang belakang 3, double min 2. Double min lagi nih, jadi plus. Kita rapikan di bawahnya jadi Y-1 per min 5. Nah, ini juga membutuhkan keterampilan ya, hati-hati. Kalau buru-buru nanti kamu min 4, min 1 jadi min 3. Nah, ini yang sering. Ya. Ingatkan kali ini materi kelas 7, bilangan bulat. Min 4, min 1. Minnya bertambah besar. Tapi nilainya bertambah kecil. Gitu. Jadi min 4, min 1 bukan min 3, tapi min 5. Logikanya gini aja. Min itu meminjam. Meminjam 4, lalu meminjam lagi kamu 1. Jadi meminjamnya kan tambah banyak. Kalau meminjam 4, meminjam 1, jadi minjam 3, ya rugi lah. Ya kan? Yang ke kanan, X tambah 2, tadi ada double min, jadi plus. Ini jadi 5 ya. Nah, kembali lagi di sini, kalau kurang teliti nanti malah 1 di sini. Bukan 5. Nah, itu butuh ketelitian juga. 3 min 2, oh langsung 1 set, udah. Karena kalau dari awal sini udah salah, ke bawahnya nanti salah. Matematika gitu, nyebelinnya. Tapi enaknya adalah kalau kita udah ngerti ya langsung. Kalau di awal salah ya salah. Tapi saya kadang-kadang gini, ngecek jawaban anak tuh alurnya. Ya. Kan nilai matematika tuh menilainya ada 2 ya, keterampilan dan pengetahuan ya. Kalau caranya bener nih, alurnya bener, hitungnya bener, tapi ada dia masukin angka salah, tetap bisa beri nilai. Gitu. Dia hanya kurang teliti saja. Tapi caranya udah betul, angka-angkanya udah pas, kali silang dan sebagainya benar. Itu tetap dapat nilai dari saya. Makanya kalau ada tugas tolong dikerjakan, jangan sampai enggak. Kebablasan. Oke, sini tadi ya. Nah, ini jadi sama-sama min 5 ya, kita kali silang. Nah, kalau kali silang seperti ini. Ini bahasa di sini kedua ros dibagi 5. Boleh juga sih. Tapi kalau saya bahasanya gampang kali silang ya. Yang 5 ini dikalikan ke sana,
ke kiri atas, yang di kiri bawah dikalikan ke kanan atas. Jadi modelnya kayak nyilang gitu. Ya, kali silang. Jadi 5 dikali Y, ini karena sama-sama 5, bisa dibagi 5 ya. Kebetulan 5 nih. Bukan berarti nanti soal berikutnya dibagi 5 gitu. Kamu membabi buta gitu. Contohnya dibagi 5. Ini bagi 5. Bukan gitu. Tergantung angkanya. Sini. Kalau sini 4, sini 2, ya kita bagi dengan 2. Itu FPB-nya. Ya, FPB-nya. Ini jadi dicoret ya, karena sama-sama dibagi 5. Nah, ini jadi min 1 nih. Min 1. Nanti dikalikan ke dalam sini, min 1 kali X jadi min X. Min 1 dikali 2, jadinya min 2. Y dikurang 1 sama dengan min X min 2. Min 1 kita ambil dari luas, jadi sama dengan min X min 2 tambah 1 jadi min 1. Nah, sampai sini sudah betul. Kalau mau dipindahkan ke kiri jadi ini. Ini boleh ditulis gini ya. X tambah Y sama dengan min 1. Boleh. Boleh ditulis seperti ini. Lalu kalau min 1-nya dipindah ke kiri sama dengan K0 jadi seperti ini. X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Begitu. Itu tadi cara pertama. Sekarang saya mau jelaskan cara kedua. Cara keduanya gimana? Misalkan kamu lupa rumus ini ya. Misalkan kamu lupa rumus ini. Nah, gimana cara mengerjakannya? Pakai rumus yang di atas tadi. Nih, ini sama ini. Ada 2 rumus ini. Nah, ini kan 2 titik ya. Kita cari gradiennya dulu. Kan 2 titik nih, kita cari gradiennya dulu. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ini cara kedua ya. Kalau misalkan kamu agak lupa rumus ini, cari dulu gradiennya, dapat nih min 4 dikurang 1 ya. Min 4 dikurang 1 per 3 ditambah 2. Min 4 min 1 kan min 5. 3 tambah 2 kan 5. Berarti min 1 ya. Nah, dapat gradiennya nih, min 1. Setelah dapat gradiennya gimana? Kita pakai rumus yang tadi. Rumus super tadi, rumus penting. Kita pakai Y dikurang Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita pakai itu. Ya. Nah, pakai ini, gimana dong? Berarti kan harus ada titiknya. Ya, ini ada 2 titik. Pilih salah satu dari titik ini. Saya sarankan titiknya ambil yang angkanya kecil. Jadi ngitungnya biar enteng. Boleh nggak ngambil 3 min 4? Boleh. Tapi kalau saya sarankan mendingan ngambil min 2 min 1. Kita substitusi sini ya. Y dikurang Y1-nya kita ambil ini ya. 1 ya. Sama dengan M-nya tadi min 1. Lalu X dikurang X1-nya tadi min 2. Jadi plus nih. Plus 2. Nah, ini jadi Y min 1 sama dengan min X tambah, sorry. Nanti dikalikan ke dalam. Min 1 kali 2 jadi min 2. Y sama dengan min X min 2 tambah 1. Tintanya blewer-blewer. Min 2 tambah 1 jadinya Y sama dengan min X min 1. Kita lihat jawabannya sama enggak? Sama ya? Nih. Y min X min 1 sama dengan ini. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan enakan yang mana gitu. Enakan cara pertama langsung pakai ini, atau cara kedua cari gradien dulu, ada 2 langkah ya, cari gradien dulu, setelah itu pakai rumus Y min 1 sama dengan MX min 1, ambil titik salah satu. Ini pernah terjadi sama saya dulu waktu saya masih sekolah. Saya lupa rumus ini, tapi saya ingat rumus yang tadi. Ya udah pakai rumus itu aja. Kadang-kadang lebih simpel. Tapi bebas kalian milih ya, bisa pakai cara pertama tadi langsung, atau cara yang kedua. Nah, berikutnya kedudukan 2 garis. Ini kedudukan 2 garis. Kedudukan 2 garis. Saya cek dulu nih di rumah. Ada berapa orang? Ada 10 orang. Yang lain tidak ada kabar. Nah, kedudukan 2 garis yang kita bahas, kedudukan 2 garis itu ada 4 sebenarnya. Sebenarnya ada 5. Tapi untuk level SMP, kita hanya bahas 2. Nah, yang pertama itu sejajar, ya seperti rel kereta, lalu tegak lurus. Ya, yang ketiga berimpit, yang lain yang berpotongan tidak sejajar, yang satu lagi bersilangan. Jadi ada 5.
Yang masalah bersilangan nanti kamu pelajari di SMA. Nah, untuk yang di sini kita bahas sejajar dengan tegak lurus saja. Jika diketahui dua garis sejajar, maka gradiennya sama. Namanya juga sejajar, berarti kemiringannya sama. Kalau sejajar, kemiringannya sama, berarti M-nya sama. Gitu. Itu tidak masalah. Jadi kalau M1-nya 2, M2-nya juga 2. Kalau kemiringan garis pertama 2, kemiringan garis ini 2. Gitu ya. Nah, untuk contoh dia, contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan sejajar garis Y sama dengan min 3x min 5. Pertama kita cari gradien. Nah, cara mencari gradiennya, garis ini, garis yang pertama ini, kita cari gradien dari garis pertama ini. Y min 3x sama dengan 5, min 3-nya kita pindah ruas. Nah, ini bentuknya sudah sama Y sama dengan mx plus C. M-nya berarti 3, maka M1-nya 3 nih. Dapat M1-nya 3. Ya. Karena sejajar, maka gradien keduanya sama. 3 juga. Nah, kalau sudah dapat gradien, ada titik, gimana? Ya pakai rumusnya tadi nih. Nah, ini Y min Y1 sama dengan M dikali X min 1. Terpakai lagi kan rumusnya? Kita masukkan angkanya, Y dikurang 3 nih. Sama dengan M-nya tadi 3, X min X1, X1-nya 2. Kalau ada yang bingung 3 sama 2-nya dari mana ya? Dari soal. Soalnya udah ada. Ini ada Y-nya di sini ya, masih ada Y-nya. Y dikurang 3, nah 3 kali X, 3X, 3 kali min 2 jadi min 6. Gitu. Nanti min 3-nya dipindah ruas. Y sama dengan 3X min 6 tambah 3. Ini harusnya jadi bukan min 9 ya. Ya, salah ngetik nih ya. Ini harusnya bukan min 9 nih. Harusnya min 3 ya. 3X min 3. Atau Y min 3X sama dengan min 3. Misalnya nih ya, harusnya min 3. Kalau dipindah ruas, jadi sini plus 3. Maaf, ada kesalahan ketik. Itu untuk yang sejajar. Sekarang yang tegak lurus. Bagaimana yang tegak lurus? Untuk yang tegak lurus ada sedikit tricky. Gimana trikinya? Mencari gradien. Namanya juga tegak lurus, kemiringannya beda. Pasti nilai gradiennya miringnya nggak sama. Gimana cara mencari nilainya? Ada aturan bahwa kalau tegak lurus, dua gradiennya dikalikan hasilnya min 1. Harus min 1. Atau kalau dibuat terpisah, nanti yang satu berkebalikan dan dilawan. Berkebalikan itu maksudnya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Yang dimaksud lawan itu artinya plus lawannya min, min lawannya plus. Tuh, kalau saya sih gampangnya dibalik lawan tanda gitu aja. Misalkan gini. Ini ngomongin yang tegak lurus ya. M1-nya misalkan 2. Kalau dia tegak lurus dengan garis lain, maka garis lain itu M2-nya, gradien keduanya, 2 itu kan 2/1. Kalau dibalik berarti 1/2. Nah, gitu. Itu positif. Lawannya apa? Negatif. Udah dapet. Nah, gradien keduanya min setengah. Coba aja dikalikan 2 kali min setengah. Pasti min 2/2. Hasilnya kan min 1. Contoh lagi, misalkan gradien pertamanya min 3. Ini gradien pertama ya. Sebenarnya sama saja kalau dibalik juga. Gradien pertamanya misalkan min 3/4. Nah, berarti M2-nya ada yang bisa tahu berapa? Iya, bagus. 4/3. Positif ya. Karena dia kan awalnya negatif. Nah, tinggal dibalik lawan tanda. 4/3 kali 3/4 kan 12/12 ya. Ya kan? Ada minnya kan, jadi min 1 tuh, 12/12. Jadi nggak usah terpaku dengan rumus ya. Matematika itu sebenarnya nggak hanya harus rumus, enggak. Tapi trikinya kamu tahu, ya udah. Oh, dibalik lawan tanda. Kalau sejajar emang nggak masalah, pasti sama tetap. Nah, yang berikutnya tentukan persamaan garis, contoh di sini. Yang melalui titik min 1, 2 dan tegak lurus. Ada titiknya, tegak lurus. Nah, ini persamaan garisnya. Yang awal, persamaan garis pertama ya. Ini persamaan garis pertama. Kita disuruh nyari persamaan garis kedua gitu loh.
Kita cari gradiennya dulu ya. Kita pindah ruas nih, 2x tambah 3y sama dengan 6, 3y pindah ruas jadi min 2x tambah 6. Ini berarti sama-sama kita bagi 3 ya. Taunya dari mana? Ini kan 3 nih. 3y. 3y supaya jadi y kan? Ya silakan Pak. Ya silakan Pak. Sudah Pak. Oh belum. Ada 2 orang saya udah lapor di grup kemarin. Iya. Yang 2 nanti laporannya apa-apa alasannya. Ya, terakhir ini lagi jam juga di rumah Pak. Iya Pak. Iya. Iya. Jadi misalkan kalau kamu bangun, yang perempuan pakai kamu belajar. Tapi kalau laki, ya, nggak ada kan ini ya, pakai rumah ya. Oh ada, saya pakai itu, saya pakai ini, ya. Nah kalau bisa, oke. Ya. Oke, terima kasih Pak ya. Ya. Oke, kita lanjut ya sebentar lagi. Sampai mana tadi? Oh, kita bagi 3 ya, karena 3y kan 3y supaya jadi y kan dibagi 3. Kamu jangan dipikir bagi 3 semua, enggak. Tergantung soalnya. Kalau misalkan min 2y, ya kamu bagi dengan min 2. Gitu. Jadi y sama dengan min 2/3, kan kita dapat ini. Kita dapat gradiennya sekarang. Yang penting udah dapat gradiennya nih. Min 2/3. Ya. mx plus c, ini kan jadi 6/3, 2 ya. Ini gradien pertama dapat. Nah, tadi kita pakai trik yang tadi. Nggak usah bingung pakai rumus tuh, dihitung ribet. Dibalik lawan tanda gitu aja. Jadi dibalik ini 2/3 dibalik jadi 3/2, min lawannya plus, sudah selesai dapat. Gradien kedua dapat. Kita pakai di rumus sekarang. Di rumusnya tulis dulu, sudah. Y dikurang 2 dari koordinat titiknya ya. Sama dengan M-nya kita ganti M yang kedua ya. Jangan M yang pertama. Kalau kita pakai M yang pertama, nanti kamu malah dapat garis yang sejajar. Bukan garis yang tegak lurus, karena yang minta tegak lurus. Y min 2 sama dengan 3/2x, double min 1 di sini, karena Y min 1 x-nya. Lalu dirapikan hasilnya 2 kali Y, 2Y, min 4, nih. 3 kali X tambah 1, 3X tambah 3. Kita pindah ruas. Jadi hasil akhirnya 2Y sama dengan 3X tambah 7. Kita mau pindahin semua, ya silakan. Jadi 2Y min 3X tambah 7. Seperti ini. Biasanya X-nya kan di depan ya. Gimana kalau X-nya di depan? Ya, jadi min 3X plus 2Y, kok ada plus? Iya, kan 2-nya ini nggak ada tandanya, berarti positif. Kalau mau ditaruh di tengah, berarti muncul tanda tambah. Gitu loh ya. Muncul tanda tambah di sini. Tambah dikurang 7 sama dengan 0. Ini Y. Ada soal yang lebih dikerjain lagi kamu? Ada. X-nya positif. Gimana kalau X-nya positif? Ya jadi 3X min 2Y tambah 7. Itu aja udah. Sama dengan 0. Nah, ya. Ini artinya dikali negatif 1 semua. Artinya persamaan kuadrat sebenarnya bentuknya macam-macam gitu. Cuma kamu harus, makanya yang saya terangkan ini, kamu harus pandai-pandai merubah-rubah itu. Pindah ruas, plus minnya. Kalau X-nya di depan gimana, Y-nya di tengah gimana gitu. Karena kita nggak tahu soal model gimana nih, pilihan ganda ABCD gimana. Cuma yang tadi ya dibilang bahwa biasanya soal itu jawabannya urutan X, Y, Z, itu X-nya di depan. Kamu harus bisa pindahin X-nya ke depan gimana, harus bisa bagaimana kalau X-nya jadi positif. Jadi nilainya sama nih. Min 3X tambah 2Y min 7 sama dengan 0 dengan 3X min 2Y tambah 7 sama dengan 0. Cuma berganti tandanya saja. Gitu. Oke. Nanti ada latihan ini ya, kita latihan ini. Nanti saya share soalnya yang dibuat di rumah. Bagaimana dikerjakan, yang di kelas kerjakan sekarang di sini. Ya, yang di rumah juga kerjakan. Nanti ngirimnya boleh nanti siang. Pilih. Ini saya tutup dulu ya. Yang di rumah terima kasih. Ini ada berapa orang ya? Sebentar.
Oke. Ada berapa orang tadi? 11. 11 ya, iya 11.